memang apa yang sudah dikatakan tadi, base effect daripada kenaikan BBM di bulan Oktober tahun lalu, itu memang habis di September ini. Jadi memang tren penurunan itu ada, dan juga tadi core inflation atau inflasi itu pun akan turun. Jadi memang yang menjadi persoalan itu, inflasi ini bisa digerek dari sisi permintaan, bisa juga diakibatkan oleh dari sisi supply-nya, penyediaan barangnya. Kalau kita lihat dari sisi permintaan, inflasi kita sama dengan inflasi dunia sekarang ini sebetulnya terjadi penurunan inflasi dunia akibat daripada permintaan ya yang turun. Kita lihat bagaimana permintaan dari negara-negara maju, katakanlah yang paling mudah kita lihat adalah ekspor itu menurun dengan tajam. Dan itu tentu disebabkan oleh permintaan di negara-negara maju terhadap barang kita, terhadap barang-barang mereka di dalam negeri sana juga menurun. Dan itu inflasi di Amerika, di Eropa juga trennya mirip dengan kita. Namun tadi juga disebutkan bahwa ada inflasi ini yang diakibatkan dari sisi pengurangan pasokan. Atau disebutkan secara jelas contohnya adalah berkaitan dengan perubahan iklim. Perubahan iklim itu setelah produksi daripada beras kita itu menurun. Nah itu pengaruh terhadap inflasi. Oke, Nah, baik kalau Pak Raden, dari kalau kita lihat tadi untuk harga beras misalnya memang sudah ada kenaikan begitu ya sekitar di 4%-an begitu untuk kenaikan harga beras, demikian juga harga gula juga sama begitu ya naik di 4,04% berdasarkan data yang terbaru begitu. Nah, menurut Anda dari kenaikan harga yang sudah terjadi tadi Anda sudah menyebutkan juga begitu ya bahwa memang ada faktor dari supply-nya begitu yang terkendala dengan seiring dengan adanya perubahan iklim begitu. Nah, dengan kenaikan harga beras dan juga gula Anda melihatnya untuk nanti akan berpengaruh kepada angka inflasi kita di bulan September 2023 akan seperti apa Pak Raden? Nah, yang sekarang yang perlu dilihat adalah kalau kita biarkan seperti artinya hanya kita mengandalkan produksi dalam negeri dari sisi beras tadi itu, kita sudah melihat tadi liputan dari CNBC bagaimana di Bekasi, bahkan hampir di seluruh pulau Jawa dan Sumatera, kemudian NTT, Maluku sana itu mengalami kekeringan. Jadi artinya produksi daripada bahan makanan kita itu pasti terganggu. Ya, sudah pasti terganggu produksi kita itu. Minimum dikatakan sampai dengan Oktober ini masih kemarau berkepanjangan, bahkan bisa sampai dengan Desember. Jadi artinya kalau kita hanya mengandalkan produksi dalam negeri, maka harga-harga kita akan naik. Oleh karena itu, yang perlu dilakukan oleh pemerintah adalah dia mungkin harus mencari pasokan baru, termasuk dari luar negeri. Ya, karena memang kita sudah pasti menurun. Jadi mau tidak mau produksi menurun karena iklim ini kan kita nggak bisa apa-apain itu. Selain kita memang harus mencari pasokan baru. Dan pasokan baru inilah yang kita harapkan, yang sekarang kita coba dapat dari Asia Selatan, dari India yang mungkin beda, tetapi juga dari Cina dan dari tempat lain. Itu yang kita usahakan sekarang ini Oke, tapi untuk kansnya mencoba. sendiri seperti apa Pak Raden? Karena kan baru-baru ini juga kita mendengarkan begitu bahwa dari India sendiri ada larangan untuk mengekspor beras seiring dengan adanya fenomena El Nino, Pak Raden. Ya, dari India sekarang membuka karena dampak dari El Nino ke India kelihatannya tidak terlampau parah. Ya, jadi boleh dikatakan tidak separah ke kita sekarang ini. Demikian juga kita beruntung bahwa dampaknya ke Cina juga tidak parah. Nah, ini kan jadi dampaknya yang besar ke kita ini kira-kira sama dengan dampak pada tahun 97. Tahun 1997, sebelum krisis di tahun 98, sebetulnya kekeringan ini pun terjadi sampai dengan Desember tahun 97. Nah, kita terlambat waktu itu melakukan antisipasi, dalam arti kita terlambat untuk mencari suplai baru. Ya. Nah, ini yang perlu dilakukan menurut kami sekarang ini. Jadi memang harus dilakukan
upaya-upaya dari seperti yang saya katakan India dan yang lain-lain. Tidak ada yang tidak bisa dilakukan, artinya kalau kita melakukan, katakan bila perlu kita menawarkan ya palm oil kita, karena CPO kita menjadi andalan kita ke India tentunya ya, di mana teman-teman kita di India sana dan Pakistan, Bangladesh itu sangat butuh CPO. Ya, jadi bisa saja kita tukar, oke, kalau sudah seperti ini, kita kasih ini, kita dikasih beras, bisa begitu. Jadi memang dalam situasi begini, kita harus mencoba melakukan negosiasi yang lebih telaten. Oke.